Hai, namaku Dika. Ini adalah foto lamaku saat aku masih muda. Di sini aku akan berbagi kisah mengenai pengalamanku bersama teman-teman tentang penampakan hantu air terjun dan beberapa kejadian aneh yang kami alami selama dalam perjalanan. Kisah ini terjadi pada tahun 2007 silam. Berawal dari rencana kami untuk liburan setelah kami tampil bermain musik di salah satu kafe di Jakarta. Oh ya, grup musik band kami bernama Divans, yang diambil dari inisial anggotanya yang berjumlah 6 orang, yaitu Dika, saya, Irfan, Fadli, Adam, Nanda, dan Soleh. Namun sayangnya teman kami yang bernama Fadli tidak bisa ikut liburan bersama karena dia diajak saudaranya untuk tinggal di Balikpapan. Rencana kami pun berubah. Yang semula ingin liburan ke Bandung akhirnya batal dan jadinya hanya ke Puncak Pas Masjid Attawun dan ke salah satu tempat wisata air terjun yang berada di sana. Dan kami pun berangkat hanya dengan menggunakan motor saja. Dalam perjalanan menuju puncak awalnya kami baik-baik saja. Walau tadinya aku sempat merasa ragu untuk berangkat karena tumben pacarku melarang aku untuk ikut bersama teman-teman. Tapi aku tekadkan untuk tetap berangkat. Lalu tiba-tiba salah satu motor yang kami kendarai mengalami mati mesin alias mogok, yang membuat kami terpaksa menepi untuk mengecek kondisi mesin dan memperbaikinya. Pada saat itu, aku teringat perkataan pacarku yang meminta untuk membatalkan niat kami pergi ke puncak dan wisata air terjun. Dalam hati aku bergumam, apa jangan-jangan ini suatu pertanda akan terjadi sesuatu pada kami nanti. Aku pun ingin coba memberitahu perasaanku ini ke mereka, tapi aku merasa tidak enak. Jadi aku diam saja sambil berdoa untuk meminta keselamatan kami semua. Sampai mesin motor berhasil diperbaiki dan bisa kembali menyala. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar 3 jam lebih perjalanan akhirnya kami sampai di Masjid Attawun dan menyempatkan mampir ke warung makan di sana untuk ngopi-ngopi, ngeteh dan makan mie rebus. Lalu bermalam di sana untuk sekedar istirahat. Hingga pagi menjelang dan kami siap-siap berangkat menuju ke tempat wisata air terjun. Sesampainya di sana, kami langsung menelusuri jalan setapaknya yang mengarah ke air terjun. Dan setelah cukup lama menelusuri jalan, kami pun sampai di air terjun tersebut. Sungguh pemandangan air terjun yang sangat indah. Kami dengar-dengar masih ada beberapa air terjun lagi yang katanya jauh lebih indah dari yang kami jumpai saat ini. Tapi untuk mencapai ke sana masih perlu menaiki bukit yang jaraknya lumayan jauh. Dan medannya pun katanya agak licin, jadi harus hati-hati. Tanpa ragu kami kembali menelusuri jalan menuju ke air terjun selanjutnya. Dan dari sinilah kami mulai merasakan hal-hal aneh menyelimuti kami. Seperti temanku yang bernama Adam, dia mendengar sayup-sayup suara wanita sedang menyanyikan tembang sinden. Dik, lu denger suara musik gak? Musik apaan? Enggak tuh, jawabku santai. Dan juga Soleh yang katanya seperti melihat dari kejauhan ada bayangan hitam tinggi besar di balik pohon.
saat ia melihat-lihat alam sekitarnya, tapi dia enggan memberitahukannya kepada kami. Coba kalian perhatikan beberapa orang di belakang kami. Saat kami tiba, mereka tampak tergesa-gesa menyudahi mandinya di air terjun itu. Setelah mereka berpakaian, mereka menghampiri sebuah batu besar. Lalu mereka terlihat duduk menghadap batu itu sambil menjepit sebuah bunga di tangannya, seperti sedang melakukan ritual sembahyangnya orang Bali. Dan setelah itu mereka pergi. Kami sempat saling bertanya satu sama lain, tadi mereka ngapain ya? Aneh aja gitu, seperti orang nyembah berhala. Dan seketika saja suasana sekitar kami langsung berubah menjadi hening. Tapi aku masih berpikir positif, mungkin karena hanya tinggal kami yang berada di sana. Coba kalian perhatikan, tiba-tiba saja muncul penampakan kepala tengkorak, tepat berada di samping kepalanya Adam. Dan sebenarnya kami ada foto penampakan yang menurut kami paling seram dan membuat merinding, yaitu saat aku foto air terjunnya dari dekat dan hasil jepretannya menampilkan buih-buih dari air terjun itu yang menyerupai banyak sekali wajah-wajah manusia yang sepertinya sedang tenggelam sambil berusaha berteriak minta tolong. Kami sempat berpikir apakah itu penampakan para korban yang tenggelam di air terjun tersebut. Dan karena kami semua merasa kalau foto itu sangat menyeramkan, jadi kami putuskan untuk menghapus foto tersebut. Di sini sebenarnya teman-teman mengajakku mandi, tapi aku nggak mau karena entah kenapa tiba-tiba perasaanku nggak enak. Dan aku malah meminta supaya mereka selesai dan segera meninggalkan tempat ini. Aku bilang ke Soleh kalau aku merasakan ada yang aneh di sini, dan aku minta untuk segera pergi dari lokasi air terjun itu. Sama Dik, perasaan gue nggak enak dari tadi. Makanya gue juga nggak mau ikutan mandi di sana, sahut Soleh sambil memanggil Adam, Nanda, dan Irfan yang masih berada di air terjun. Kenapa sih kok buru-buru banget? Baru juga nyebur, kata Nanda. Udah nanti aja gue ceritain, jawab Soleh lagi. Ya udah ayo, tapi sebelumnya kita foto-foto dulu ya. View-nya bagus banget nih, timpal Irfan. Setelah itu kami pun segera bergegas untuk meninggalkan lokasi air terjun. Saat menelusuri jalan menuju pos utama, tiba-tiba aku merasa berat banget, seperti ada yang mendekatku dari belakang. Tapi aku hanya diam saja sambil terus menelusuri jalan. Aku gak mau bilang ke teman-teman karena khawatir bikin semuanya panik ketakutan. Saat itu juga aku langsung merinding dan terus berdoa memohon keselamatan untuk kami semua. Dan akhirnya kami pun sampai di sebuah warung yang tidak terlalu jauh dari pos. Di sana kami semua merasa lemas sekali. Lalu kami memesan teh hangat untuk menyegarkan kembali kondisi tubuh kami ini. Dan setelah kami merasa lebih baik, kami langsung segera kembali ke Jakarta. Dan sesampainya di rumahku, aku bersama teman-teman segera mengecek hasil foto-foto kami di air terjun menggunakan komputer.
Dan alangkah sangat terkejutnya kami semua dengan hasil jepretan fotonya, di mana ada begitu banyak penampakan hantu di air terjun itu. Dan inilah beberapa fotonya, penampakan hantu air terjun. Hantu kepala tengkorak berada di pundak Nanda. Biar lebih jelas detailnya, saya ilustrasikan gambar penampakannya seperti ini. Perhatikan penampakan hantu kepala tengkorak di sebuah celah bebatuan di belakang Adam. Dan penampakan siluet hantu wanita di air terjun yang mengalir. Agar lebih jelas, saya bantu dengan sketsa. Dan apakah itu hantu wanita yang memainkan sinden yang Adam dengar suaranya di awal kedatangan? Penampakan hantu berwajah seram dengan tangan besar dan jarinya yang panjang, sedang memegang kakinya Soleh. Dan apakah ini hantu tinggi besar hitam yang Soleh lihat? Apakah itu genderuwo? Perhatikan wajah dan tangan juga jari-jarinya. Berarti sejak awal kedatangan kami ternyata sudah disambut oleh para hantu penunggu air terjun. Dan di sini kami baru tersadar bahwa kami berangkat ke air terjun itu berlima. Yang konon katanya kalau mau mendaki gunung, hutan, atau air terjun, jangan berjumlah ganjil. Dan mungkin kami datang ke sana juga lupa ucapkan salam dan permisi. Dan juga mungkin kami khilaf tidak menjaga kelakuan kami dengan baik, sehingga mengusik dan mengganggu keberadaan makhluk gaib di sana. Kami semua mohon